Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiada sikap yang lebih baik dan sempurna sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertauhid kepadanya, yang mana cepat atau lambat, siap atau tidak siap, pasti kita akan berjumpa kepadanya, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita pada saat kapanpun, dimanapun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan kita, makhluk Allah yang paling mulia fatwanya, paling kasih sesamanya, paling bijak pendapatnya, paling santun tutur katanya, dan tentunya paling khusyuk sholatnya. Baginda Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana Islam yang sesungguhnya. Beliau adalah makhluk Allah yang telah berhasil mendobrak dinding pemisah antara bangsa Arab dengan bangsa Azam, bangsa Barat dengan bangsa Timur, bangsa kulit hitam dengan bangsa kulit putih. Atas izin beliau, kita memahami bahwa Islam adalah agama yang tidak terikat oleh teritorial geografis. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh suku, bangsa, etnis, rasis, dan nasionalisme. Bahkan Islam adalah agama yang tidak terikat oleh ideologi apapun, apalagi ideologi materialistis atau kepentingan. Dan juga tentunya Islam adalah agama yang tidak terikat oleh garis keturunan sekalipun. Yang mengikat Islam hanyalah Allah dan Rasulnya, maka yang paling mulia di antara kita bukan siapa yang berbicara, siapa yang mendengar, bukan siapa yang tua, siapa yang muda, bukan pula siapa yang kaya, siapa yang miskin, tetapi siapa di antara kita yang paling pintar, paling tekun, paling bijak dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bertemu dengan bulan suci Ramadan di 10 terakhir malam Ramadan. Itu artinya kurang lebih sudah 20 hari kita melewati di bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah masih ada beberapa hari lagi yang akan kita lalui kalau Allah izinkan untuk mengakhiri bulan suci Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin bahwa salah satu alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan ini adalah Allah masih sayang dengan kita, Allah masih ridho dengan kita, Allah masih menginginkan kita untuk mendapatkan curahan dan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih anggap kita membutuhkan bekal yang banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Allah masih menginginkan kita bermohon ampun kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Allah masih menginginkan kita untuk mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah sama-sama kita berharap bulan suci Ramadan ini, kesempatan yang baik ini menjadi kesempatan yang tidak sia-sia dalam hidup kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan suci Ramadan ini menjadi bulan suci yang terbaik di antara puluhan bulan suci Ramadan yang telah kita lalui bersama. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW telah mengaminkan dari salah satu 3 yang menjadi doa malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau ingin naik mimbar, yaitu Raghima amfuruzulin ya adraka ya Ramadan falam yaghfar lahu. Sungguh hina dina jika seseorang bertemu dengan bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana mendapatkan energi yang positif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan ini Allah hadirkan sebuah energi dalam diri manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Kalau di bulan selain bulan suci Ramadan, mungkin kita bisa tilawah sekedarnya saja atau tidak ada targetan minimal. Namun, dengan semangat yang luar biasa,
dari energi yang membara dalam diri kita. Di bulan suci Ramadan ini, kita bisa melakukan ibadah lebih daripada bulan-bulan lainnya. Terlebih di malam 10 terakhir ini, banyak di antara kita melakukan targetan amalan-amalan yang sangat luar biasa. Kita kencangkan semangat kita. Kita tunaikan segala hajat kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak amal-amal ibadah kita, sedekah kita, tilawah kita, serta salat-salat sunnah lainnya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita pahami bahwa dari sekian amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, tentunya dari semua amal itu hanya ada 2 di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sama-sama berharap bahwa semua amal yang kita lakukan selama ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pemirsa sekalian, di sini saya ingin mengingatkan bahwa salah satu pondasi penting dalam setiap beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita ingat, yang harus selalu kita perbaiki dalam diri kita, dalam akan beramal, saat beramal, bahkan setelah beramal, yaitu niat yang baik dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa huwa Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa segala amal tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu perlu kita jaga dalam setiap amal ibadah yang akan kita lakukan, yaitu untuk memperbaiki niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sebelum melakukan ibadah, saat melakukan ibadah, bahkan setelah ibadah. Maka selalu kita memperbaiki niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa para ulama mengajarkan kepada kita, dalam setiap kita selesai melaksanakan sebuah amal, apapun itu amalnya, maka kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan ampunan dari setiap amal yang tidak atas dasar niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah Arab yang sangat bagus, yaitu setiap orang pasti akan celaka kecuali ia yang belajar, dan yang belajar juga pasti akan celaka kecuali ia yang mengamalkannya. Yang mengamalkan juga pasti akan celaka kecuali ia yang mengajarkannya. Dan yang mengajarkannya juga pasti akan celaka kecuali ia yang ikhlas. Bahkan yang ikhlas pun tentunya harus khawatir apakah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tertolak. Inilah derajat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita ikhlas pun, maka kita harus khawatir akan ibadah tersebut diterima atau ditolak. Para muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai setelah kita dalam beribadah, jangan sampai waktu kita lalui untuk beribadah kepada Allah ternyata menjadi ibadah yang sia-sia, jadi ibadah yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak adanya niat yang benar untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk selalu memperbaiki diri, memperbaiki amal ibadah, dan tentunya memperbaiki setiap niat yang akan kita lakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.